Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد البر المحجلين وعلى آله أبهر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan makalah yang pasal yang ke-43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa asli kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Musannif mengatakan bahwasanya sumber dari sebuah maksiat, kelalaian dan syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu, sedangkan sumber segala ketaatan, kesadaran dan moral ialah karena adanya pengendalian terhadap hawa nafsu. Manusia itu adalah makhluk Allah yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah itu adalah kepribadian yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kepribadian yang tidak stagnan. Manusia diciptakan kadang melaksanakan taat kepada Allah, kadang tidak melaksanakan taat kepada Allah, kadang di atas, kadang di bawah. Makhluk Allah diciptakan oleh Allah itu ada yang semuanya ada yang diciptakan oleh Allah itu untuk melaksanakan ibadah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai penciptaan sampai akhirnya malaikat untuk melaksanakan ibadah. Satu ibadah, ada malaikat yang disuruh oleh Allah bersujud sampai akhirnya. Ada malaikat yang disuruh Allah bertasbih. Ada malaikat oleh Allah mengangkat aras dan lain sebagainya. Tidak ada malaikat yang maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk Allah yang diciptakan untuk terus melaksanakan ingkar, yaitu iblis. Iblis di awal penciptaan diciptakan dengan sesuatu yang perbuatan menyelewengkan. Tapi manusia, kadang-kadang manusia berbuat baik, kadang-kadang manusia berbuat jelek. Ma'al insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia itulah tempatnya lupa dan kesalahan. Oleh karena itu manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Dan kita dalam melaksanakan ibadah itu kita harus siap memerangi, melawan, mengendalikan hawa nafsu diri kita. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan perang Badar, beliau bersabda bahwasanya kita akan menghadapi perang yang besar. Sahabat terperangah, apakah itu ya Rasulullah? Perang yang besar itu, kata baginda, jihadun nafsi, melawan hawa nafsu kita. Asal sumbernya suatu kemaksiatan itu adalah karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Asal ketaatan itu ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan nafsu dan diri kita itu tidak semuanya jelek. Bahkan kebanyakan nafsu dan diri kita itu nafsu yang baik.
Oleh karena itu, nafsu kata Syekh Nawawi adalah suatu yang halus yang terdapat dalam diri seorang sebagaimana akal, ruh dan sir. Syekh Nawawi Al-Bantani membagi nafsu itu kepada 7 maratib. Maratibun nafs, ada asab atau maratib, ada 7 maratib nafsu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatratul Ghais, kata beliau bahwasanya yang pertama, dalam diri kita itu ada nafsu yang disebut nafsu ammarah. Apa itu nafsu ammarah? Nafsu ammarah itu nafsu yang mendorong kepada keburukan dan kemaksiatan. Di sana dalam nafsu ammarah itu melahirkan sifat-sifat yang jelek. Al-bukhlu, al-bukhlu, pedih, bakhil itu koret. Itu sifat yang harus kita hindari. Nafsu kita dari nafsu al-ammaratun bisu, asalnya dari setan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran sehingga kita untuk berderma susah karena sifat jelek dalam kita itu al-bukhlu. Al-hirsu, al-hirsu itu adalah menginginkan sesuatu, tidak puas-puasa. Kalau bahasa kita, bahasa Sunda itu al-hirsu, kedemes, tidak cukup dengan apa yang ada, merasa kurang dan kurang. Serakah, intinya hirsu itu serakah, dan serakah itu adalah sifat-sifat yang keluar dari hewan. Tidak ada hewan yang memberikan ke temannya, tapi hewan pengen rezeki itu dimakan sendirinya. Ada juga al-hasadu. Al-hasadu adalah sifat nafsu ammarah yang bermakna al-hasad itu adalah iradatu ala zawali nikmatul ghaib, menginginkan hilangnya nikmat yang ada di orang lain. Kita punya nikmat, orang lain pun punya nikmat. Kita menginginkan nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Itu semua al-hasad. Al-jahlu, ada 2 jahl. Jahl itu bodoh. Seorang manusia itu diberi otak. Otak itu untuk difungsikan agar supaya kita bisa berpikir. Maka dengan nafsu ammarah, karena dia ada nafsu ammarah, sesuatu yang mendorong kepada keburukan, yang hingga kita tidak mau belajar, membiarkan diri kita dalam kebodohan. Dan itu disebut nafsu ammarah, mendorong kepada syahwat, yaitu kebodohan. Al-kibru, orang pun dapat dengan nafsu ammarah mengakibatkan kesombongan. Kesombongan dengan ilmu, kesombongan dengan harta, kesombongan dengan jabatan, itu nafsu keluar dari nafsu al-ammarah, nafsu ammaratun bisu. Kalau tadi al-jahlu, kekurangan, sekarang karena kelebihan juga ada nafsunya, yaitu kesombongan. Dan juga syahwat, syahwat insaniyah, syahwat hayawaniyah. Syahwat hewan itu sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Hewan kalau bertemu dengan hewan itu suka bertengkar. Tak pertengkaran itu nafsu ammaratun bisu. Hewan dengan hewan tidak saling menghargai. Itulah sifat hewan yang harus kita hilangkan. Dan itu nafsu yang pertama kata Syekh Nawawi, nafsu al-ammaratun bisu. Dan yang kedua kata Syekh Nawawi, ada nafsu lawwamah. Apa nafsu lawwamah? Yaitu nafsu yang tercela. Melahirkan dalam nafsu lawwamah itu Allah suka menghina kepada diri sendiri, tidak menghinakan diri kita sendiri, tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencela diri kita diri sendiri. Al-lawm, kita tidak diberi kelebihan oleh Allah, diberi kebodohan, menganggap diri kita hina, diberi kefakiran, menganggap diri fakir itu hina, sehingga kita mencela diri pada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu al-lawm, lawwamah. Allah lahir juga dari sifat lawwamah itu al-hawa, sifat hawa.
tuh sering mengandalkan me- me- apa menurut kepada keinginannya, apa yang dia lihat pengen dia turuti. Jadi tidak ada kontrol hawa, itu ada nafsu lawamah. Dan ada juga dalam al-makruh. Al-makruh itu orang penipu. Ada sifat orang suka menipu. Menipu kepada siapapun, kadang-kadang juga kepada saudara. Orang yang penipu itu tak ada pandang bulu kepada siapapun, dia menipu. Karena ada itu dan tersifat dari sifat lawamah yang harus kita hindari. Ada juga al-ajab, al-ujub atau ujub, merasa kagum dengan diri kita pribadi. Kita punya kelebihan dari Allah, kita punya keparas yang cantik, yang ganteng, kita merasa kagum dengan diri pribadi. Kita mempunyai kepintaran, merasa kagum dengan kepintaran diri kita pribadi. Itu semuanya ada dari karunia dari Allah. Lupa bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat wujud. Ada juga al-ghibah, ketika kita membicarakan kejelekan kepada orang lain, bahwa orang lain seolah-olah tidak ada apa-apanya, kita yang lebih baik mereka yang lebih jelek. Lalu kita membicarakan kejelekan orang lain. Gibah itu dikra akhaka bima yakrah, menuturkan atau membicarakan kejelekan orang lain, disebut gibah. Kalau cocok dengan sesuatu itu ada gibah. Kalau tidak cocok maka itu lebih yaitu fitnah sebutnya. Lalu sifat yang ketiga selanjutnya dalam nafsu lawwamah itu ada riya. Ibadahnya pengen dilihat orang lain, sodakohnya, sodatnya, puas, semuanya amal ibadahnya, amal sosialnya pengen diperlihat, dipertonton orang lain. Itu dapat sifat riya. Lalu ada juga al-zulmu, dolim kepada seorang, ucapannya tidak terkendali menghina orang lain, tindakannya tidak terkendali untuk memukul orang lain, semuanya tidak terkendali hanya untuk membuat orang lain tersiksa. Itu sifat dari nafsu lawwamah. Dan juga ada sifat lawwamah itu al-kizbu, suka membohong. Itu penyakit kita, al-kizbu. Bahkan di antara pembohong itu suka membicarakan, berbicara dengan atas nama Allah, bahkan gampang sumpah. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tutikullah halafim mahin, janganlah kau turut orang-orang yang suka bersumpah palsu, gitu. Al-kibbu itu semuanya antara lahir dari sifat lawwamah. Sifat yang pertama nafsu ammarah jelek, dan sifat lawwamah jelek. Lalu ada juga nafsu yang ketiga, kata Syekh Nawawi yaitu adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang telah mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mulai masuk nafsu yang baik. Yang pertama nafsu ammarah dan nafsu lawwamah itu nafsu yang jelek. Tapi mulai dari nafsu mulhamah, kata Syekh Nawawi, ini nafsu yang baik. Nafsu yang telah mendapat kepada kebaikan dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nafsu mulhamah itu? As-sakhawah, dia hatinya sakhawah atau hatinya bersih hatinya. Wal qanaah, dia kalau punya harta qanaah, merasa cukup, tidak merasa kurang. Walaupun dia tidak serba kekurangan, tapi tidak merasa kurang, merasa cukup. Walaupun gajinya pas-pasan, kenapa tidak merasa kurang? Karena sifat qanaah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyanding-nyandingkan sifat manusia itu dengan persandingan-sandingan. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Tapi ketika Allah menyandingkan kaya, tidak ada fakir. Tapi Allah menyandingkan kekayaan itu dan kecukupan. Huwa al-ghina wa aghna. Ada kaya, ada pula cukup. Karena walaupun dia itu kaya, kalau tidak cukup itu merasa dia miskin.
Tapi walaupun dia tuh miskin, tapi merasa dia cukup, maka dia tuh orang kaya. Waradhu bima qasamallah takun abnan nas. Berridholah kepada takdir Allah, apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Yang selanjutnya sifat mulhamah itu ada sifat al-hilm, hilim, penyayang kepada siapapun, kepada manusia makhluk Allah yang berakid. Satunya kepada sifat penyayang, bukan hanya kepada sesama manusia, kepada hewan pun dia penyayang. Itu karena sifat hilim. Ada juga at-tawadu, sangat rendah hati, tawadu sifat yang lahirnya sifat mulhamah. Lalu juga as-sabru, sabar, habsun nafsi minal alam min balwa, tarkus syakwa min alam min balwa, meninggalkan keluh kesah dari sakitnya badai, itu disebut sabar. Ada juga lahirnya sifat mulhamah, nafsul mulhamah itu at-ta'ammul, tanggung jawab. Ketika kita berbuat, maka kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Itu nomor 3, yaitu nafsu mulhamah. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Ini juga nafsu yang baik, yang sudah bersih dari kotoran-kotoran yang halus. Lahir dari sifat nafsu mutmainnah al-jud. Jud itu adalah dermawan. Dia menginfakkan hartanya dan kepada orang lain, kepada siapapun tanpa pandang bulu. Al-jud. At-tawakkul, sifat tawakal. Dia kalau bekerja, dia kalau bertindak itu dengan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ala ibadah. Apapun gerak-gerik dia, apapun perbuatan dia, diniatin ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari. Kalau niatkan ibadah, maka jadikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda, min amalin yatasarru bi suratil akhirah wa yasiru bi suratil dunya bi su'in niyyah. Wa min amalin yatasarru bi suratil dunya wa yasiru bi suratil akhirah bi su'in niyyah. Banyak gambaran amal-amalan yang gambarannya gambaran akhirat, jadi gambaran jadi pahala dunia karena jelek niatnya. Tapi banyak pahala gambarannya, apa itu gambaran dunia pekerjaannya, tapi jadi pahala akhirat karena baik niatnya. Itu adalah karena dia mempunyai sifat nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, yaitu al-ibadah. Segala aktivitas dia berdasarkan ibadah. Lalu lahir juga dari sifat mutmainnah itu asyukru, syukur kepada nikmat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat itu asyukuril qalil hatta ya'tiyakal katsir. Orang-orang yang diberi nafsu mutmainnah melihat nafsu itu, melihat nikmat itu bukan melihat besarnya nikmat, tapi siapa yang memberikan nikmat, yaitu yang melihat yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lahir juga sifat ridho kepada qada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diberikan nafsu mutmainnah itu ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya khasyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah atau khauf itu adalah suatu takut kepada Allah, itu akan menimbulkan rasa tenang dalam hatinya. Lalu yang kelima selanjutnya, sifat yang baik itu di manusia ada nafsu radiyah. Nafsu radiyah adalah yang berfungsi mencurahkan seluruh tubuh kita berbuat. Kita diberikan kemuliaan, tapi dari sifat yang mulia al-karam. Kita berbuat dengan keikhlasan, tidak pandang bulu, tidak melihat amal apa. Kadang-kadang amal itu diperlihatkan, kadang-kadang disembunyikan. Belum tentu kita beramal dengan bersembunyikan ikhlas. Bisa jadi orang yang memperlihatkan amal bisa ikhlas, karena itu perbuatan hati, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan nafsu radiyah. Dia memberikan amal dengan ikhlas,
mau amal itu disembunyikan atau diterang-terangkan, dia tetap istiqomah kepada Allah. Dia boro api atau selektif dalam makannya, dalam ibadahnya, dalam tindaknya, berdasarkan kaidah-kaidah ulama-ulama secara syariat walaupun secara hakikat dia melaksanakan. Dan juga dia suka dari Allah, melatih hati, melatih diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah nafsu yang manusia itu nafsu maradiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih tinggi daripada radiyah. Di sana ada lahir sifat husnul khuluq, baik akhlaknya, dia tidak meninggalkan sesuatu sehingga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat lembut kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amal lain yang baik. Dan terakhir, nafsu yang ada di manusia itu nafsu kamilah. Ini tingkatan orang-orang muqarrabin, orang-orang siddiqin, orang-orang seperti itu yang mendapatkan ilmu yakin, ilmu ainul yakin, dan ilmu hakul yakin. Para alim ulama, para awliya Allah belum mencapai ini nafsu yang mempunyai nafsu kami. Semoga apa yang kami bahas hari ini, manusia adalah tergantung nafsunya. Kalau manusia itu hanya taat, dia kendalikan nafsunya. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, maka dia akan dikendalikan oleh nafsunya sehingga dia akan berbuat kemaksiatan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.